Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Anggit pada hari ini 1 Mei 2025 atau May Day, ya biasa disebut dengan kata May Day karena ini merupakan Hari Buruh Internasional gitu. Dimana hari ini menjadi hari libur juga untuk para buruh. Dan pada saat ini pada saat momen ini maksud Pak Anggit ya itu Presiden Prabowo di Monumen Nasional tadi siang itu berpidato ya. Sebetulnya permasalahannya adalah yang berhubungan dengan buruh itu adalah Satgas tentang PHK, kemudian memperhatikan kesejahteraan buruh. Itu konteks yang utamanya itu. Tapi entah mengapa ya merembet beliau berpidato tentang saya berjanji ya akan menyerahkan jiwa raga gitu, maksudnya termasuk terhadap korupsi dan berbagai hal yang terjadi di negeri ini ya. Kalau kita lihat itu pengelolaannya itu carut marut ya, seperti ini aja lah contoh ya. Kita lihat saja salah satu contohnya adalah judi online. Judi online dulu kan waktu awal-awal aja dia sibuk atau nangkepin lah oknum-oknum, termasuk oknum-oknum yang ada di dalam Kominfo pada saat itu. Nah itu ditangkepin, termasuk situs-situsnya pada saat itu sempat ditutup ya mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Tapi buktinya saat ini judi online bebas beroperasi dimanapun, dan iklannya teman-teman gampang lah nemuin di berbagai sosmed itu iklan judi online, slot dan segala macam, kan korbannya terus makin banyak gitu. Ini salah satu bukti kalau pengerjaan yang sifat-sifatnya yang diomongkan tadi itu tidak serius. Kemudian juga pagar laut hanya berhenti di lurah kohot saja, tidak sampai ke atas gitu. Dan sekarang yang lagi ramai adalah permasalahan ormas, yang mana kita tahu ya lagi rame-ramenya sekarang nih kondisinya ormas ya, yang Grip ya, Hercules ini, dan termasuk dengan Kang Deddy Jawa Barat, atau dengan banyak faktor lain gitu yang terjadi. Ormas ini kayaknya kalau di dunia investasi ini akan repot teman-teman. Artinya investor yang akan mendukung perekonomian negara ini, kalau ormas ini masih merajalela, itu akan nggak mau masuk. Karena mereka akan menghitung itu biaya ormas berapa, misalnya biaya operasional, segala macam, pajak dan segala macam.
Nah, biaya ormas ini masuk dalam hitungan mereka. Dan kalau ormas ini terus-terusan begini, ya, yang artinya kontribusinya juga terhadap perusahaan atau investor yang akan masuk juga tidak ada. Ya, tedeng aling-aling yang mereka gunakan adalah masalah keamanannya. Sebetulnya masalah keamanan yang uruskan TNI, Polri, urusannya adalah urusan mereka, bukan urusan ormas-ormas ini. Selama ormas ini masih ada, ini juga akan repot, investor tuh akan masuk gitu ya. Mendingan mereka gara-gara ormas gini banyak lari yang ke Vietnam gitu ya, yang artinya di sana birokrasinya tidak serepot di sini. Artinya kalau di Indonesia itu ada birokrasi formal dan birokrasi non formal. Nah, birokrasi non formal ini itu secara tidak langsung itu mengambil uang rakyat sebetulnya, yang sebetulnya harusnya masuk bisa ke rakyat tapi masuk ke kantong mereka sendiri. Dan ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Prabowo kalau lagi pidato gitu ya semangatnya sangat berapi-api gitu. Dan omong-omongannya ya begitulah, dan terulang lagi sampai bosen kita dengarnya. Karena realisasinya yang terjadi itu tidak seperti itu. Ya judul tetap jalan gitu ya. Judul tetap jalan sekarang. Ormas tetap jalan gitu. Apalagi ya soal korupsi ya. Korupsi yang kita tahu kalau sudah menyinggung soal korupsi BLBI, mau tidak mau ini bersinggungan dengan keluarga Pak Prabowo sendiri. Apakah ini akan mungkin terjadi pemberesan korupsi yang beliau sebut dalam pidatonya di May Day tersebut ya, menyebutkan akan memberantas korupsi. Nah, keluarga yang melakukan korupsi di BLBI itu banyak dari istilahnya kroni-kroninya sendiri. Yang apakah mungkin nanti katakanlah rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disahkan di era Pak Prabowo? Kalau memang Pak Prabowo serius gitu dengan omongannya tadi, harusnya realisasinya tuh ada dalam bentuk kebijakan. Ya kebijakannya ya RUU yang sudah sekitar 12-13 tahun ini tertunda pengesahannya untuk dijadikan undang-undang perampasan aset, harusnya ini ada. Karena kalau pemberantasan korupsi tidak didukung dengan perampasan aset, ya percuma gitu. Hanya omong-omong jadinya. Dan ini terus kayaknya kita juga tiap beliau berpidato isinya gitu dengan teriakan-teriakan semangat yang tinggi seperti kobaran semangat 45, seperti itulah pidatonya ya. Berapi-api tangannya begitu. Nah, tapi pada realisasi kebijakan yang terjadi itu nggak ada. Itu adalah permasalahannya di situ. Kalau yang beliau nyatakan tadi itu tentang korupsi ya, ini Pak Git menyinggung yang terutama yang Pak Git soroti adalah korupsi gitu ya. Ini harusnya di era beliau ini pengesahan RUU perampasan aset harusnya terrealisasi dengan pernyataannya jiwa dan raga dan segala macam lah, yang menurut pendapat beliau dia memperjuangkan rakyat Indonesia dengan benar-benar gitu ya. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman, sebetulnya intinya secara pribadi gitu ya, asumsi Pak Git juga pidatonya yang seperti itu aja gitu ya, bosan dalam arti realisasi kebijakannya itu tidak ada. Jadi siapa lagi yang mau speak up gitu ya, paling teman-teman sesama konten kreator yang mau speak up gitu. Artinya realisasi yang tadi yang tentang korupsi, yang jelas-jelas yang paling bisa dilihat yang gampang itu adalah judi online aja lah. Judi online itu pemberantasannya kan cuma omong kosong gitu. Yang sekarang itu judi slot itu beredar di mana-mana websitenya. Nggak seperti awal-awal dulu. Awal-awal dulu beliau waktu dilantik itu kan kelihatannya seakan-akan ini mau diberantas 100% gitu. Tapi nyatanya itu tidak terjadi. Kembali ke masalah korupsi tadi ya, kita lihat nanti apakah RUU perampasan aset akan direalisasikan dalam pemerintahan beliau. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Artinya
Kalau memang beliau pro terhadap tindakan non korupsi, artinya mau memberantas korupsi, undang-undang ini harusnya jadi. Yang kalau kita lihat pada saat itu pembicaraannya Bambang Pacul ya, ini kan tergantung bos-bosnya, artinya tergantung para ketua-ketua partai, di mana Pak Prabowo sendiri adalah ketua partai Gerindra gitu ya. Di situ ada Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak SB dan lain-lain. Kalau memang mau memberantas korupsi ya, dari mereka lah ini akan terjadi atau realisasi tentang undang-undang perampasan aset. Menurut Pak Egy cukup sekian dan terima kasih.